Di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia, Presiden Joko Widodo tetap mengajak masyarakat untuk tetap produktif dan juga menjaga jarak sosial atau social distancing. Ini dia pernyataan Presiden. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Social distancing, masyarakat diimbau untuk melakukan ini. Gus Nabil, menurut Anda efektif? Sangat efektif, karena memang itulah yang cara yang ampuh untuk mencegah persebaran corona. Dan tadi saya ingin mengklarifikasi, kalau disebut bahwa Rumah Sakit Persahabatan tidak memiliki alat untuk ngetes, ngapain wartawan ke sana? Itu perlu saya klarifikasi satu hal. Kemudian bagaimana transportasi untuk menuju ke Pulau Galang? Banyak armada-armada TNI yang bisa digunakan sebagaimana kita dulu memulangkan 238 WNI kita dari China ke Indonesia. Pemerintah sangat siap dengan segala. Tadi disebutkan oleh Gus Nabil bahwa social distancing ini sangat efektif untuk mencegah persebaran virus corona lebih meluas. Apakah perlu dibentuk suatu aturan bahwa memang masyarakat diharapkan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, bekerja melalui di rumah, kemudian sekolah di rumah, beribadah di rumah? Ya, anjuran-anjuran itu sudah disampaikan dan kemudian itu dipatuhi oleh masyarakat. Buktinya banyak masyarakat dari lintas ya, mau agamanya apapun ikut mensosialisasikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Artinya sambutan yang baik dari masyarakat ini harus kita ikuti bersama. Pak Mardhani? Lagi-lagi pemerintah main-main dengan anjuran. Gambar ini Pak Jokowi ngasih tahu, ayo kerja dan beribadah di rumah. Di sebelahnya ratusan orang sekarang malah kumpul. Kenapa? Karena tidak ada sanksi, tidak ada aturan turunan. Bagaimana cara belajar di rumah, bagaimana cara kerja di rumah, buat ASN bagaimana, buat private bagaimana, buat informal bagaimana, bagi yang melanggar bagaimana, bagaimana kalau ada kegiatan yang di atas 25 orang, jalan apa tidak, bagaimana. Yang diperlukan sekarang bukan anjuran, tetapi aturan ketat. Karena COVID-19 tidak mentolerir ada pintu-pintu yang terbuka, begitu. Apakah harus sampai ada Satpol PP kemudian disebar di lokasi-lokasi Kalau dilihat apa yang dilakukan di tempat-tempat lockdown, penegakan hukum, polisi, tentara dilibatkan secara penuh, bukan cuma Satpol PP. Ketika kita serius, tentu kita negara demokrasi. Kalau Korea tidak pakai, tapi kan bisa. Mereka yang keluar tanpa alasan. Kalau di tempat-tempat lain jelas kok. Satu, membeli makanan. Dua, ke rumah sakit. Tiga, darurat. Nah, tanpa tiga, tapi semuanya. Perdana Menteri Singapura sudah bilang, Perdana Menteri Italia sudah bilang, ayolah maju ke depan. Pak Jokowi sudah bagus kok. Sebagai oposisi, apa yang akan dilakukan atau disarankan oleh saya Pak Mardhani tidak ingin sekarang ini kita bermain oposisi atau tidak oposisi. Ini masalah yang tidak mengenal oposisi atau koalisi. Ini yang saya inginkan ada sikap yang firm dari kebijakan di atas, keputusan di tengah, eksekusi di bawah, sampai ke lapangan semuanya inline bahwa kita sedang menghadapi pandemi. Kita kalau di Italia kemarin kami menghadapi tsunami. Sekarang ini di Italia dipilih mana yang bisa diselamatkan, hidup mana yang nggak bisa diselamatkan. Ini bukan masalah doa, bukan. Ini masalah kita science based evidence. Pak Mardhani sudah ditetapkan sebagai bencana nasional terkait dengan penyebaran virus corona ini. Apa yang Pak Mardhani harapkan dari pemerintah dilakukan? Satu, anggarannya mana? Jelaskan berapa akan diberi subsidi kepada rumah sakit yang akan mengelola. Ingat, beberapa rumah sakit kita sekarang ini hidup segan, mati pun tidak karena belum selesai urusan BPJS. Kedua, siapa yang akan menjaga di lapangan? Ketiga, siapa yang akan mengeksekusi ketika ada yang melanggar? Itu semua mesti ada aturan jelas. Silakan dijawab. Kalau bilang rumah sakit hidup segan, mati tak mau dengan BPJS, saya kira sebagai anggota DPR
terlalu berlebihan. Baik. Itu berlebihan. Kita fokus lagi kepada Saya mau bilang yang Mau pertama. ditambahin Saya datanya. Saya mau bilang bahwa ketika kita bicara tentang masalah virus corona COVID-19 ini, jangan ada orang main politik untuk urusan ini. Itu satu. Yang kedua, dalam hal untuk kepentingan setiap persiapan rumah sakit yang tadi beliau sebutkan, pemerintah menambah 8 rumah sakit daerah Pasar Minggu, Rumah Sakit Tangerang, Polri, Minto Harjo yang dekat kita dari kantor sini pun juga, dan ada beberapa yang lain. Apa yang mau saya katakan, berkali-kali Menteri Kesehatan kemudian melalui juga juru bicara pemerintah menyampaikan terhadap semua rumah sakit rujukan yang disiapkan oleh pemerintah memberikan jaminan atas setiap orang yang terindikasi mendapatkan terkena dengan virus corona. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa terlalu curang kita kalau menyampaikan kepada publik, bahkan saya menyebutkan publik nanti tersesat. Kalau ada informasi terkait dengan pemerintah tidak siap dalam menyiapkan rumah sakit. Ya, berarti itu masalahnya, poinnya. Mas Aris, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Social distancing sudah diimbau. Apalagi apakah screening atau penapisan ini harus dilakukan? Kalau menurut saya komprehensif ya, nggak bisa memilih satu hal di antara yang lain. Saya dalam soal lockdown juga menurut saya jangan buru-buru diskusi lockdown atau enggak. Misalnya Presiden tadi saya tungguin, dia cuma bilang bahwa itu keputusan ada di saya. Saya sebenarnya nunggu Presiden mengutarakan syarat-syarat lockdown. Skala ini saya tidak akan lockdown. Saya minta kepala daerah tidak lockdown, tapi lockdown akan dilakukan jika ada unsur-unsurnya, ya kan? Atau misalnya didiskusikan hal-hal tersebut, jika sudah mencapai titik tersebut harus lockdown. Di Malaysia hari ini tadi Anda sebutkan, diputuskan lockdown. Tapi waktu kasus 1, 2, 3 mereka belum lockdown, tapi mereka bikin pembatasan, tapi menghambat untuk lebih jauh mereka lockdown. Jadi menurut saya begini, satu proporsional, harus proporsional. Yang mau di social distancing itu yang di bagian yang mana? Negara harus ke sana. Jangan juga ribut daerah sama pusat. Bus harus dikembalikan rame. Buzzernya nanti bilang, nih Anies maunya apa. Menurut saya begini, Anies sama Jokowi hari ini menurut saya sama-sama punya tanggung jawab. Baca undang-undang penanganan wabah, baca peraturan pemerintahnya, ya kan? Baca undang-undang kesehatan. Tidak dibedakan jauh antara daerah sama pusat. Mereka satu posisi. Nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi langkah apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Langkah yang paling utama yang dilakukan sebagai prioritas untuk mencegah persebaran virus corona ini selepas jeda di Dua Arah.